Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nadila Lase, NPM 19170511003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi berkas pada Linux. Jadi di sini saya menggunakan Linux Ubuntu. Jadi kita langsung ke terminalnya aja. Jadi pertama kita ketik pwd. Fungsi dari pwd ini buat ngeliat direktori apa yang sekarang sedang bekerja. Jadi sekarang kita lagi ada di direktori Lase. Untuk ngelihat list folder atau file yang ada di direktori Lase itu, kita bisa ketik ls. Jadi ada beberapa folder atau file di direktori Lase itu, yaitu desktop, dokumen, gambar, musik, public, template, unduhan, dan video. Kemudian untuk ngelihat list secara keseluruhan, termasuk yang tersembunyi itu, kita bisa ketik ls-a. Jadi bisa kita lihat di sini ada list dari folder atau file yang tersembunyi. Lalu untuk ngelihat list size dari masing-masing folder atau file yang ada di direktori Lase itu, kita bisa ketik ls-s. Totalnya ada 32. Kemudian kalau misalnya kita mau ngelihat list folder atau dokumen secara panjang, itu kita bisa ketik ls-l. Seperti ini. Kemudian misalnya kita mau ngelihat list secara panjang dan keseluruhan termasuk yang tersembunyi, itu kita bisa ketik ls-la. Jadi ini kombinasi antara parameter ls-l sama ls-a. Bisa kita lihat di sini listnya secara panjang dan secara keseluruhan, yaitu totalnya 96. Lalu untuk ngelihat list secara panjang dan juga kita mau ngelihat size-nya, itu kita bisa ketik ls-ls. Jadi di sini totalnya ada 32 secara panjang dan kita lihat size dari masing-masing folder atau filenya. Lalu misalnya kita mau pindah ke direktori lain. Jadi kita bisa ketik cd, kemudian direktori apa yang kita tuju. Misalnya kita masuk ke direktori dokumen. Kita enter pwd buat ngeliat udah masuk ke direktori dokumen atau belum. Nah, jadi sekarang kita udah masuk ke direktori dokumen. Kemudian misalnya kita mau ngebuat suatu direktori atau folder baru di dalam dokumen ini, kita bisa membuatnya dengan mengetik mkdir, lalu diikuti nama foldernya. Di sini misalnya saya tulis npm ls. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa di dalam direktori dokumen ini udah ada folder baru yang tadi kita buat. Misalnya kita masuk ke direktori yang baru kita buat tadi, 1917.051.003 slice pwd. Nah, jadi sekarang kita udah ada di direktori npm, direktori baru yang tadi kita buat. Lalu gimana caranya kalau misalnya kita mau kembali ke direktori dokumen? Kita bisa ketik cd titik-titik. Jadi fungsi dari cd titik-titik ini, dia kembali ke satu direktori awal, direktori sebelumnya. Jadi sekarang kita kembali ke direktori dokumen. Lalu kalau misalnya kita mau kembali ke direktori awal kita membuka, itu kita bisa ketik cd atau cd gelombang, kita enter pwd. Nah, jadi kita sekarang udah kembali ke direktori pertama kali kita ngebuka terminalnya. Kemudian misalnya kita mau membuat suatu file di dalam direktori baru, direktori npm tadi. Misalnya kita masuk ke direktori dokumen dan direktori npm dulu. Nah, jadi misalnya kita mau membuat suatu file, sintaksnya itu nano diikuti sama
nama folder yang mau kita buat. Misalnya di sini file.txt. Jadi untuk ngebuat folder atau file itu sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan huruf lebih besar dari, kemudian diikuti sama nama file yang mau kita buat. Yang kedua bisa dengan syntax touch diikuti sama nama folder atau file yang mau kita buat. Kenapa di sini saya menggunakan nano? Karena kalau misalnya kita menggunakan nano, kita bisa mengisi file.txt ini. Misalnya kita enter. Nah, jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa isi file.txt itu. Misalnya di sini saya menulis nama dan npm. Kemudian kita setar lx, y, enter. Jadi ls. Jadi sekarang di direktori npm 1917.051.003 itu udah ada suatu file yang baru kita buat ini, file.txt. Kemudian dimana kalau misalnya kita mau ngelihat isi dari file.txt itu, kita bisa ketik cat, diikuti sama nama foldernya, file.txt. Nah, jadi isi dari file.txt itu ini, nama sama npm, sesuai sama yang kita isikan tadi. Kemudian gimana kalau misalnya kita mau mencari suatu pattern? Misalnya di sini saya ingin mencari pattern 003 di file.txt. Kita bisa ketik grep strip i diikuti sama pattern yang mau kita cari 003. Kemudian nama folder yang mau kita tuju. Kita enter. Nah, jadi di sini di dalam file.txt ini bakal nunjukin pattern yang sama seperti yang kita cari. Kemudian misalnya kita mau mengcopy file.txt ini ke dalam desktop. Jadi kita bisa ketik cp diikuti sama nama filenya file.txt. Kemudian diikuti tempat di mana kita mau mengcopy file.txt ini. Misalnya ke desktop kan tadi, home, lase, desktop. Jadi misalnya kita bisa cek misalnya ls. Di dalam direktori npm ini tetap ada file.txt karena kan kita mengcopy, jadi dia tidak akan terhapus di direktori npm ini. Lalu misalnya kita mau ngecek, kita kembali ke direktori home, kita masuk ke direktori desktop, kita ls. Nah, jadi sekarang di dalam direktori desktop itu udah ada file yang tadi udah kita copy, yaitu file.txt. Lalu misalnya kita mau memindahkan suatu file itu, kita bisa ketik mv diikuti nama filenya atau foldernya. Kemudian tempat yang akan kita tuju, misalnya kita mau memindahkan file ke public, home, lase, public, kita enter. Jadi kita cek dulu di desktop ini masih ada atau enggak. Nah, di direktori desktop ini udah nggak ada file.txt tadi karena kita udah mindahin ke direktori public. Jadi coba kita cek ya ke direktori publicnya. Kita kembali ke direktori home, kemudian kita masuk ke direktori public. ls. Nah, jadi di sini di dalam direktori public ini udah ada folder yang tadi kita pindahin, yaitu file.txt. Lalu gimana caranya kalau misalnya kita mau menghapus file atau folder? Itu kita bisa ketik rm diikuti sama nama folder, kita enter, ls. Nah, jadi di direktori public ini udah nggak ada lagi
file.txt tadi karena udah kita hapus. Lalu gimana caranya kalau kita mau ngebersihin terminal, kan udah penuh nih. Jadi kita bisa ketik clear aja, kita enter, dan bersih. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.